Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Tema khotbah pada sore hari ini saya akan bicara tentang beribadah dengan benar. Sekali lagi, beribadah dengan benar. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. 2, 3, mulai. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi biarlah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Dari beberapa kesaksian tadi disampaikan baik oleh Ibu Ruth maupun oleh Ibu Marisa, semua berkaitan dengan ibadah. Yang satu bilang tidak boleh kegiatan dunia, dia menyita waktunya Tuhan. Sedangkan yang satu berkata tidak boleh kita terlalu sibuk juga sampai kita lupa Tuhan. Jadi semua itu tentu mengarah kepada ibadah. Dari kalimat itu kita tahu bahwa itu artinya saya dan saudara betapa pentingnya ibadah itu. Beribadah atau kata beribadah berasal dari kata ibadah, yang berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang disadari di dalam ketaatan, yaitu kita mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di dalam ibadah kita bukan hanya ketawa ke TV, kita kemudian hanya sukacita, kemudian ramai-ramai begitu. Memang makna ibadah juga dia ramai. Karenanya ibadah itu selalu diawali dengan pujian, dalam doa kita juga kemudian ada tepuk tangan. Memang terlihat riuh, terlihat ramai, tapi ramainya bukan ramai yang biasa. Karena ibadah itu saya dan saudara, kita bersorak, kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Di dalam ibadah juga kita tentu mendengarkan firman Tuhan. Yang paling luar biasa, selain kita memuji dan menyembah Tuhan, di dalam ibadah juga tentu ada firman. Ada isi hati Tuhan yang kita dengarkan. Ada perkataan Tuhan yang saya dan saudara terima. Karena firman punya kuasa. Jadi betapa pentingnya dalam sebuah ibadah itu, selain ada pujian penyembahan, ada kesaksian-kesaksian, tetapi di sana juga ada firman Tuhan yang merupakan suara dan isi hati Tuhan yang perlu untuk kita dengarkan. Karena firman Allah itu adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Dia punya fungsi yang sangat besar. Dia punya pengaruh yang sangat besar. Kita perlu firman hari-hari. 2 Timotius 3 ayat 16, ada beberapa hal di sana firman Allah menyampaikan terkait dengan fungsi atau daripada kekuatan daripada firman Allah itu. Yaitu yang pertama untuk mengajar. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Pengaruh firman Allah itu begitu hebatnya. Karena begitu hebatnya, yang pertama dia memberikan pengaruh, dia mengajar. Jika diterima dengan senang hati dan hati yang terbuka, firman Allah dapat memberikan pengertian. Mazmur 119 ayat 130 berkata, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi firman itu dia mengajar. Jadi dengan baca firman, baca Alkitab, dan kita mengimani firman Allah, saya dan saudara mendapatkan pengetahuan. Ayat lain berkata takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kita melihat ada orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi, tetapi karena dia mengimani firman, dia rajin membaca Alkitab. Kita melihat, wah, luar biasa. Dia bisa bicara di depan banyak orang. Tadi kesaksian Ibu Ruth, wah, bisa dilantik. Kalau mau dipikir, wah, siapa dia? Siapa kita semua? Bisa dipercaya ini, percaya itu. Kita bisa bicara di depan orang banyak. Kita bisa bicara di depan banyak jemaat. Itu semua karena apa? Karena firman itu mengajar kita. Kemudian yang berikut, kekuatan dari firman selain dia mengajar, dia juga menyatakan kesalahan. Jadi firman itu bukan hanya menyenangkan hati dan menyenangkan telinga,
Tetapi firman itu juga harus dia mampu untuk apa? Dia semacam dia menyentil dosa. Dia juga harus menegur saya dan saudara. Itulah kekuatan firman Allah dalam sebuah ibadah. Jadi saya dan saudara mesti ditegur. Banyak kali orang bertobat saat dalam ibadah. Kenapa? Karena dosanya ditemplak di sana. Kesalahannya seolah-olah dibuka di sana. Jadi dia kemudian sadar. Dia berkata, wah, betapa luar biasa firman Tuhan hari ini telah menegur saya. Saya mau berubah, saya mau bertobat. Saya tidak mau lagi menjamah itu dan tidak mau lagi menggenggam dan memegang hal itu, karena itu jahat di mata Tuhan. Kemudian memperbaiki kelakuan. Kekuatan firman Allah selain menyatakan kesalahan, dia juga memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita yang salah, yang bengkang dan bengkok, diluruskannya lewat apa? Firman Allah. Firman Allah dia memperbaiki kelakuan kita. Yang tadinya kita tidak tahu memberi, karena firman Allah kita jadi tahu memberi. Kita tidak tahu Tuhan, sehingga hari Minggu pun kita bikin hari itu adalah hari buat kita, bukan buat Tuhan. Tetapi karena firman Allah kemudian mengatakan bahwa hari ini adalah hari khusus buat Tuhan. Hari ini hari Sabat bagimu, maka harus berhenti. Harus lakukan perhentian dan harus mencari Tuhan. Maka lalu kita sadar hari ini hari Tuhan. Jadi memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita yang selalu mungkin suka melakukan tindakan-tindakan dosa. Tindakan-tindakan yang jauh dari Allah. Kini oleh firman Allah kita boleh berubah. Kemudian yang berikut, mendidik dalam kebenaran. Di dalam tuntunan firman Allah kita dibawa kepada kebenaran Allah. Memimpin kita pada perjalanan di dalam iman, sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi pada iman kita kepada kebenaran, kita mengimani kebenaran itu. Karena saya dan saudara hidup oleh iman. Bagaimana saya dan saudara harus beribadah? Pertanyaannya yang berikut adalah, bagaimana saya dan saudara harusnya beribadah kepada Tuhan? Ibadah adalah kumpulan yang penuh sukacita, namun bukan berarti asal ramai saja. Yang pertama, ibadah harus berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, ibadah kita harus berkenan kepada Allah. Betapa pentingnya dalam sebuah ibadah itu. Tidak jadi soal masalah jumlah. Karena firman Allah berkata, 1, 2, 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di sana. Jadi Allah hadir pada hari ini. Allah ada dan dia menyatakan kuasanya. Dia hadir di tempat ini. Dalam ibadah kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Ibrani 12 ayatnya yang ke-28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada, dengan hormat dan takut. Karena itu kita beribadah kepada Tuhan harus dengan cara yang berkenan. Berkenan tidak ibadah kita di hadapan Allah. Harus berkenan, ibadah dengan sopan, ibadah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ibadah harus saya dan saudara nyatakan itu dalam sikap kita. Kita menghormati Tuhan. Pemimpin pujian berdiri berkata, yuk kita berdiri menyembah Dia dan memuji. Kita berdiri, kita menghormati Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ibadah kita melayani Tuhan yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncang. Dunia sekarang goncang. Kita lihat ekonomi goncang. Bahkan jemaat kita juga mengalami kesehatannya yang terganggu. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Sorga tidak tergoncangkan oleh apapun. Resesi, pokoknya pergumulan hidup, persoalan ekonomi, persoalan politik tidak mengganggu sorga. Itulah sorga kita yang menjadi tempat saya dan saudara, tempat yang kekal selama-lamanya. Hari-hari ini dunia sedang goncang juga. Kenapa? Karena sekarang ini Iran lagi serang Israel, membombardir Israel dengan roket. Wah, luar biasa, ratusan roket
diarahkan ke Israel. Jadi dunia sekarang luar biasa goncang. Tetapi kita punya Tuhan dan kita punya kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Jadi yang pertama, ibadah itu harus berkenan. Yang kedua, ibadah itu harus penuh sukacita. Banyak kali orang datang ibadah tidak ada sukacita. Melayani juga tidak ada sukacita. Ya, wah ini sudah pasti Tuhan tidak suka dengan model ibadah macam begini. Kita juga karena terpaksa, apa-apa semua terpaksa, melayani terpaksa, memberi persembahan terpaksa, datang kebaktian terpaksa. Saudara juga menerima berkat, pasti berkatnya juga berkat terpaksa. Ya, jadi saya dan saudara mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan hati. Harus ada sukacita. Kan kita biasa menyanyi ada sukacita kan melayani. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Jadi tetap sukacita, apapun yang terjadi tetap sukacita. Tetap melayani Tuhan. Yesus harga mati buat kita. Jadi tetap melayani, tetap setia, harus penuh sukacita. Mazmur 81 ayat 11 berkata, Akulah Tuhan Allah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan sukacita. Jadi kadang kita juga enggan dan berat memuji Tuhan, bertepuk tangan. Tuhan berkata, buka mulut lebar-lebar, supaya aku membuat sukacitamu penuh. Jadi saat kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan dengan gairah dan penuh semangat. Wah betul ada persoalan waktu kita datang ibadah. Tapi saat kita memuji Tuhan dengan sukacita, kita merasa bagaimana seolah-olah beban itu diangkat oleh Tuhan. Kita merasa ringan. Kita bilang, wah Tuhan terima kasih. Tadi saya kemari berat karena beban. Tapi saat dalam ibadah saya dijamah Roh Kudus, saya merasakan ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup saya. Yang terakhir, ada berkat di dalam ibadah. Jadi bagaimana cara kita beribadah? Beribadah harus berkenan. Dan yang kedua, beribadah penuh sukacita. Dan yang terakhir, ada berkat di dalam ibadah. Itu saya dan saudara mesti sadari. Ibadah bukan sembarang ibadah. Betul, itu program gembala, itu program jemaat, itu program gereja, dan program majelis. Kita semua sepakat ibadah hari ini pukul sekian di tempat ini, betul, kita sudah mengaturnya. Tetapi kalau kita menjalaninya dengan penuh sukacita, ada berkat di dalamnya. Kita lihat satu ayat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-24 sampai 26. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan 26, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kenapa? Kalau kita beribadah, berkat ini kita terima. Karena itu sebagai umatnya, kita tidak boleh menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Di dalam ibadah juga, selain ada pujian penyembahan, di dalam ibadah juga kita, karena ibadah itu adalah kesempatan kita memberi. Kan di sana ada persembahan, di sana ada korban juga yang harus kita bawa kepada Tuhan. Menghadap Tuhan bukan dengan tangan hampa. Di dalam Ulangan pasal 16 ayatnya yang ke-16, 3 kali dalam setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan, kata firman Allah, ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok Daud. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Israel sudah punya peraturan, menghadap Tuhan jangan dengan tangan kosong. Harus ada sesuatu yang kita berikan. Selain pujian penyembahan, ada korban. Korban ini tentu luas pengertiannya. Korban selain korban materi, korban harta, ada juga kita punya korban tenaga. Mungkin saudara sakit, seperti Bu Marisa tadi berkata, kepalaku pusing. Aku seperti kepala ini berat, karena dia nyut-nyut, jadi mau pergi melayani. Tetapi itu juga korban.
Kita punya korban apalagi tenaga. Dari rumah kita harus cari Tuhan ke tempat ini, ada tenaga, korban materi. Kita juga keluarkan uang untuk bayar maksim, bayar ojek, bayar transportasi mengantar kita ke tempat tujuan. Itu korban juga. Korban maknanya bisa banyak. Di dalam ibadah ada korban, bukan hanya korban persembahan. Ada korban tidur siang juga. Kita punya tidur siang dikorbankan. Karena kita harus siap-siap lagu. Kita harus catat lagu untuk sebentar kita persiapan kita bawa dalam ibadah. Jadi dalam ibadah ada berkat Tuhan. Kita baca ayat terakhir, Keluaran 23 ayat 25. Kita baca bersama ayat ini, karena ayat ini adalah merupakan ayat terakhir. Haleluya. Keluaran 23 ayatnya yang ke-25 kita baca. Jika saya dan saudara mencari Tuhan dengan sungguh hati, sepenuh hati, maka ini yang kita akan terima. Kita baca 2, 3 mulai. Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Ini janji Tuhan. Katakan amin. Kita amini bersama. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita angkat pujian dan kita meninggikan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Terima kasih. Dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi, ku mengasihi. Bersyukur buat firman. Lebih dalam lagi kami cinta kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami cinta Tuhan hanya setengah-setengah, tetapi hari ini firman datang menegur kami bahwa di dalam ibadah itu ada berkat Tuhan. Ajar kami untuk berkorban di dalam pelayanan, karena hanya sebuah pengorbananlah bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Kristus terlebih dahulu berkorban bagi kami. Oleh sebab itu firman-Mu menjadi kekuatan kami. Kami bersyukur buat firman. Tuhan mampukan kami untuk kami melakukan firman Allah. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami terima firman Allah dengan penuh sukacita, dan sebentar kami akan memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.